Oke, selamat siang saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton channel kita, ya, di channel Abjul Gultom. Sebelum kita masuk belajar, ada baiknya adik-adik atau siapapun yang menonton silakan di subscribe dulu, karena dengan mensubscribe maka channel YouTube kita akan lebih berkembang, ya. Dan saya ucapkan terima kasih telah subscribe ataupun like dan komen untuk video kita, ya. Baiklah, ini khusus pelajaran kelas 10 untuk semester 2, belajar tentang larutan, ya. Ada larutan elektrolit, non elektrolit. Ini akan kita bahas satu persatu, ya. Nah, saya akan langsung bahas soal, bukan teorinya, ya. Nah, jadi yang pertama, larutan elektrolit dapat menghantar listrik karena dalam larutannya mengandung. Nah, kita ingat kembali bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutannya. Maka jawabannya adalah B. Oke. Berarti kalau larutan non elektrolit tidak dapat menghantar arus listrik karena tidak ada ion-ion yang dapat bergerak bebas. Cukup, ya, dari segi pengertiannya. Nomor 2, ada gula karbohidrat, KH, ya. Gula karbohidrat misalnya kayak C12H22O11, sukrosa. Boleh juga C6H12O6. Ada banyak, ya, dan lain-lain. Maltosa, laktosa, sukrosa, glukosa, ada banyak lah pokoknya. Itu semua karbohidrat. Alkohol ROH, misalnya metanol, ya, etanol, propanol, ada banyak lagi lah, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita jumpa kata-kata metanol, etanol, berarti itu alkohol. Air H2O, ya. Asam asetat atau asam cuka, ya, urea. Lalu obat cuci perut, magnesium sulfat, heptahidrat. Sering juga ini nanti disebut epsomid, ya. Epsomid atau pencahar, obat cuci perut. Nah, ya. Jadi pertanyaannya adalah zat yang dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Ingat, yang menghantarkan arus listrik, ya, yang elektrolit itu adalah Abjul Basri Gultom, ya. Abjul Basri Gultom. Asam, basa, garam, ya. Abjul Basri Gultom itu nama saya, ya. Jadi ingat aja ABG, asam, basa, garam. Ini elektrolit menghantar arus. Nah, gula itu bukan, alkohol bukan, air juga bukan, cuka itu asam, urea juga tidak. Kemudian obat cuci perut, iya. Berarti yang bisa menghantarkan arus listrik adalah nomor 4 dan nomor 6, ya. Iya, yang dapat menghantar arus listrik berarti antara asam, basa, dan garam. Oke, 4 dan 6. Gak ada pilihannya, ya. Saya buat di pilihan F, ya. 4 dan 6. Oke. Itu. Oh, ini sorry, ada air aki rupanya. Sorry, air aki itu H2O yang dicampur dengan H2SO4. Saya nggak baca tadi, saya pikir air aja, H2SO4, ya. Air aki H2SO4, ya. Nih, jangan ganti nih. Kita ganti aja H2SO4. Air akhir rupanya, bukan air, ya. Berarti nomor 3 ikut. Berarti ikutlah 3, 4, 6. Ya. 3, 4, 6. Berarti pilihannya B, ya. Maaf, ya, saya tidak baca tadi, rupanya air aki. Oke. Berikutnya, zat-zat berikut yang tergolong non elektrolit, baru elektrolit kuat dan elektrolit lemah, ya. Ini dia
Katanya non elektrolit tidak menghantar. NH4OH lemah, basa lemah. KCN garam, urea. Nah, berarti antara C sama E dulu. Terus elektrolit kuat berarti asam kuat, basa kuat, garam. Nah, mana ini? Asam kuat, basa kuat, garam. Nah, ini KCN garam. Berarti jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Terus nomor 4. Berikut ini adalah pengujian daya hantar listrik. Pertanyaannya, larutan yang elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Kalau kuat tentunya nyala lampunya itu terang, gelembung gasnya banyak, berarti terang banyak. Nah, C. Maka ini salah, ini salah. Kalau yang lemah, redup atau sedikit. Kalau yang non elektrolit, padam dan tidak ada. Berarti padam dan tidak ada. Yang B berarti C lalu B di ujung. Iya, berarti jawabannya adalah B ya, itu dia. Berikutnya nomor 5. Pada suatu larutan dicelupkan elektroda dan dihubungkan dengan lampu. Ternyata lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Maka nggak ada nyala lampu, nggak ada gelembung gas, berarti dia itulah non elektrolit, tidak hantar listrik. Atau larutannya tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Boleh juga ya, maka C juga boleh jawabannya. C dan E. Oke. Selanjutnya nomor 6. Inilah yang termasuk elektrolit kuat. Berarti kalau elektrolit kuat tadi terang dan banyak, kita cari yang terang banyak. Nih, terang banyak. Iya, CaCl2 dan NaOH. Ada dia? Iya, A, CaCl2 dan NaOH ya. Berarti CaC2 adalah garam. Ya, garam. Lalu NaOH adalah basa kuat. Oke, dapat dia ya. Iya, ini masih sederhana, masih teori-teori ya. Jadi nggak terlalu susah. Kemudian dari data urutan yang benar, dari non elektrolit ke elektrolit kuat berturut-turut. Nah, berarti non elektrolit pastikan dulu tidak ada lampunya dan gelembungnya juga tidak ada, atau padam ya. Padam tidak ada berarti Q. Maka awalnya Q, maka antara D dan E. Kemudian paling kuat itu berarti terang banyak, P, ujungnya P ya, dua-duanya P. Lalu antara S dan R lah sekarang. Redup sedikit, padam sedikit. Nah, berarti R masih lebih kuat dibanding S. Maka Q non elektrolit, S lebih lemah, baru R lebih kuat, makin kuat ya. Berarti jawabannya adalah D. Iya, Q S R P. Oke. Nomor 8. Dari suatu percobaan diperoleh data sebagai berikut. Merah, biru. Nah, ini lakmus. Indikator lakmus ya. Kalau asam memerahkan lakmus, basa membirukan lakmus. Iya, berarti tinggal kita masukkan. Larutan 1 netral katanya. Kalau merah jadi merah, biru jadi merah, berarti asam. Salah ya. Asam itu memerahkan, hasilnya jadi merah. Kemudian lampu nomor 2 tidak. Kita lihat 2, non elektrolit bersifat asam. Oke, tidak ada lampu. Asam. Ini merah tetap merah, biru tetap biru, berarti salah, harusnya dia netral. Nomor 3, elektrolit bersifat asam, menyala, merah jadi merah, biru jadi biru, salah, netral. Nomor 4, basa, coba kita tengok ya, basa. Merah jadi merah, biru jadi biru, salah. Nomor 5, elektrolit bersifat basa, merah jadi biru, biru jadi biru. Iya, membirukan itu artinya basa. Dan dia menyala, berarti dia menghantarkan arus listrik sehingga disebut elektrolit. Iya. Nomor terakhir,
Kita buat 9 soal aja. Yang menghantarkan listrik paling baik berarti cari yang alfa sama dengan 1. Nah, tautorion sempurna berarti inilah R dan T. R dan T ini B ya. Kalau elektrolit kuat alfanya 1, lalu nyala lampunya terang, lalu gelembung gasnya banyak. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, oke, terima kasih telah menonton video kita. Masih banyak video yang akan kita buat untuk bahan belajar buat adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat, semoga lulus dengan baik dengan belajar di YouTube kita. Ya, tetap jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih, selamat siang.